Tempe selain makanan sehari-hari juga berguna sebagai makanan yang tersaji untuk hajatan. Tempe merupakan makanan khas yang hampir selalu ada dalam hidangan Indonesia. Enggak hanya jadi favorit orang dewasa, tempe juga menjadi favorit anak-anak. Tapi, bagaimana dengan sejarahnya tempe? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menurut Ibu Murdijati Garjito, peneliti Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada kepada Kompas.com, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi tempe bukan makanan dari luar. Ia mengatakan memang ada makanan yang mirip tempe dari Tiongkok, tetapi itu bukanlah tempe. Proses pembuatan makanan tersebut butuh 7 hari. Jadi menekankan makanan itu bukan tempe. Dalam naskah Jawa kuno, tepatnya di Serat Centini yang dibuat pada abad ke-19, dalam Serat Centini tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, tempe bacem. Ada juga cerita tempe mentah yang diceritakan bisa mengonsumsinya bersama kecamba dan sambal yang dibuat dari parutan kelapa. Tempe selain makanan sehari-hari juga berguna sebagai makanan yang tersaji untuk hajatan. Namun, sayangnya sejarah kapan tempe itu pertama kali diciptakan dan dinikmati oleh masyarakat Jawa enggak memiliki data yang jelas. Sebab tempe sudah ada ribuan tahun yang lalu. Proses pembuatan tempe berasal dari daerah yang sekarang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dahulu, tempe merupakan makanan yang murah untuk masyarakat menengah ke bawah. Sebab kedelai merupakan produksi pertanian yang harganya murah. Tempe menjadi makanan yang identik selalu ada dalam rumah tangga masyarakat menengah ke bawah. Tempe sempat menjadi simbol kemiskinan, bukan simbol kehormatan. Namun berkat usaha para ahli yang melakukan penelitian dari manfaat tempe, pada akhirnya tempe diakui oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, bahkan bangsa lain di dunia. Tempe yang dulunya identik dengan makanan orang kurang mampu kini menjadi makanan super, bahkan jadi oleh-oleh di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tempe memiliki filosofi sendiri bagi masyarakat Jawa, yaitu jika melihat keluarga yang harmonis bisa terlihat dari tempe yang dibuat dari keluarga tersebut akan memiliki rasa yang enak. Namun sebaliknya, jika rasa tempe dari keluarga tersebut kurang enak, berarti keluarga itu tak harmonis. Nah, itulah sejarah tempe berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu sejarah jam tangan. Hai kids, suka menggunakan jam tangan? Jam tangan merupakan alat penunjuk waktu yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudah pernah mendengar bagaimana sejarah dari jam tangan? Ternyata penemu jam tangan merupakan seorang tukang kunci loh. Selama ribuan tahun kita telah mengukur waktu dengan berbagai cara, seperti melacak pergerakan matahari dengan jam matahari, penggunaan jam tangan air, jam lilin, dan jam pasir. Lalu, bagaimana sejarah terciptanya jam analog? Kita cari tahu bersama yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah jam. Peter Henlein. Ia lahir pada tahun 1485 di Nuremberg, Jerman, dan tercatat sebagai penemu jam dan menjadikan jam sebagai aksesoris mewah pada masanya. Ia merupakan seorang juru kunci pada sebuah perusahaan barang antik yang berkembang pada Nuremberg. Pada perusahaan tersebut, Peter berhasil membuat jam pertamanya yang diberi nama Taschener. Jam pertama Peter ini memiliki kepala mirip jam tangan seperti yang kita kenal saat ini. Namun ukurannya masih sedikit lebih besar. Dan biasanya dilengkapi dengan rantai kalung, karena memang semula fungsinya merupakan sebagai jam saku atau digantung pada leher layaknya kalung. Peradaban baru jam tangan klasik. Namun sebenarnya jam tangan tertua di dunia merupakan jam tangan milik Ratu Elizabeth I dari Inggris atas pemberian Robert Dudley. Jam tangan ini dibuat pada sekitar abad ke-16. Ketika itu jam tangan digelangkan pada tangan merupakan hal yang baru. Karena sebelumnya jam tangan merupakan jam saku dengan gelang atau strap kulit.
Namun, banyak yang menganggap jika sejarah jam tangan ini enggak lepas dari Abraham Louis Babbage sebagai pencipta jam tangan pertama yang kala itu ditunjukkan untuk Caroline Murat, saudara Napoleon dan ratu dari kota Napoli. Bentuk dan fungsi dari jam yang awalnya sebagai jam saku maupun jam kalung mulai mengalami pergeseran sebagai jam yang disematkan pada pergelangan tangan. Meskipun awalnya jam yang digunakan pada tangan hanya dikhususkan untuk kaum perempuan sebagai perhiasan, seiring dengan fungsi dan kebutuhannya, semenjak Perang Dunia Pertama, jam dapat digunakan sebagai bagian dari penentuan strategi saat perang. Mulai tahun 1923, John Hartwell menciptakan jam tangan dengan automatic winding pertama dan mulai diproduksi oleh Hamilton Watch Company, sebuah produsen jam asal Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat, atau yang sekarang sudah di bawah Swatch Group pada tahun 1957. Meskipun dalam hal akurasinya jam tangan produksi Hamilton masih memerlukan pembaharuan, dan pada tahun 1961 Hamilton memperbaharui penghantar elektrik pada jamnya. Perkembangan industri jam tangan semakin berkembang di Amerika Serikat. Salah satunya merupakan jam tangan produksi Bulova Accurton. Teknologi yang dikembangkan oleh Bulova menggunakan mekanisme getaran tuning fork atau garpu tala atau plat berbentuk U sebagai penjaga akurasi dari jam, dan jam tangan ini mulai diperjualbelikan pada tahun 1960. Sementara itu, Swiss juga semakin tertantang dengan akurasi jam tangan yang dikembangkan oleh Bulova. Hingga akhirnya Swiss berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian bersama dengan membiayai Center Electronic Holger atau CIH, sekarang Center Swiss di Electronic at Microtechnic atau CISM. Penelitian tersebut berfokus pada penciptaan jam tangan dengan quartz sebagai pengatur akurasi dari jam. Sebelumnya, crystal quartz sudah dipakai pada jam yang berukuran lebih besar, namun belum ada pada jam tangan yang ukurannya lebih kecil. Pada tahun 1967, CIH akhirnya menciptakan prototipe jam tangan quartz pertama mereka. Namun, Seiko lah yang pertama kali memunculkan quartz Astern sebagai jam tangan quartz pertama yang dijual secara massal dan menjadi cikal bakal teknologi quartz yang hendak digunakan oleh produsen jam pada seluruh dunia, termasuk Jepang dan Amerika. Nah, kids, itu dia sejarah dari jam tangan yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!